Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 fitur dasar pada Slim. Tentunya di sini agar dapat memudahkan pustakawan dalam optimalisasi penggunaan pada Slim. Nah, yang pertama itu saya mengambil tentang sirkulasi. Nah, yang kita ketahui bahwa sirkulasi merupakan proses peminjaman dan pengembalian buku. Ini termasuk juga ke dalam manajemen perpustakaan. Nah, tentu saja dari yang penjelasan tadi, sirkulasi ini merupakan fitur yang dirancang untuk mengelola suatu peminjaman yang ada di perpustakaan. Nah, tentu saja ini juga akan memudahkan para pustakawan dalam mengoptimalkan kegiatan yang ada di perpustakaan. Nah, yang kedua itu ada inventarisasi. Nah, inventarisasi koleksi ini adalah berupa pengumpulan, pencatatan, atau pengelolaan data yang ada di perpustakaan ini yang pastinya merujuk pada proses yang dimana ini pada tentang data koleksi di perpustakaan seperti pada buku, jurnal, dan lain-lain. Nah, tentu saja untuk inventarisasi koleksi ini bertujuan yang pertama itu mengidentifikasi atau mencatat semua aset atau koleksi yang dimiliki perpustakaan. Yang kedua juga mengelola atau memantau data yang ada di perpustakaan. Kemudian juga mengetahui jumlah dan kondisi koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, untuk yang ketiga ini adalah fitur pelaporan pada Slim. Nah, ini juga merupakan fitur yang untuk menerima atau menampilkan laporan yang akurat, informatif tentang berbagai aspek operasional perpustakaan. Pada pelaporan ini ada beberapa contoh pelaporan seperti ada pelaporan koleksi, pelaporan peminjaman, pelaporan keanggotaan, pelaporan denda, ataupun pelaporan statistik. Nah, di sini tentunya pelaporan ini akan juga memudahkan pustakawan untuk mengambil keputusan, juga meningkatkan efisiensi dan meningkatkan transparansi pada pelaporan perpustakaan. Baiklah, yang keempat itu ada fitur bibliografi. Nah, bibliografi pada fitur Slim ini merupakan suatu fitur yang memungkinkan pengguna akan membuat atau mengelola daftar referensi ataupun sumber yang ingin kita gunakan dalam contohnya itu adalah menurut karya tulis. Nah, bisa dibilang juga bibliografi ini merupakan daftar yang sistematis pada sumber yang dimana kita gunakan untuk mencangkup informasi tentang penulis, judul, tahun terbit, atau lain-lainnya. Nah, tentu saja untuk fitur bibliografis yang ada pada Slim tersebut adalah akan membantu pustakawan seperti mengelola referensi. Nah, dalam mengelola referensi ini, pengguna ini akan membuat atau menggunakan daftar referensi yang digunakan dalam penelitian. Nah, yang kedua juga membuat sitasi. Nah, sitasi ini akan membantu pengguna dalam membuat sitasi itu apakah benar atau tidaknya. Yang ketiga itu tentunya untuk menghasilkan bibliografi. Kita akan mengetahui bibliografi yang ada pada karya tersebut. Baik, yang kelima itu ada fitur keanggotaan. Nah, fitur keanggotaan ini merupakan riwayat ataupun informasi peminjaman dan status keanggotaan pada Slims. Nah, fitur keanggotaan pada Slim ini juga berfungsi seperti penginputan data anggota. Ini juga dia akan memasukkan data anggota seperti nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Yang kedua itu ada pengelolaan data anggota. Ini juga akan mengelola data anggota seperti mengedit, menghapus, ataupun menambahkan data anggota. Kemudian juga ada riwayat peminjaman. Nah, di sini akan menampilkan peminjaman anggota termasuk judul buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembaliannya. Kemudian juga ada status keanggotaannya. Nah, fitur ini juga memiliki atau akan dapat menampilkan status keanggotaan seperti aktif, tidak aktif, ataupun blacklist. Nah, untuk fitur penggunaan pada keanggotaan ini seperti contohnya itu adalah log aktivitas.
Nah, fitur ini memungkinkan pengguna akan memantau log aktivitas seperti login, logout, atau peminjaman pengembalian pada buku di perpustakaan. Kemudian juga ada statistik penggunaan. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat statistik penggunaan sistem perpustakaan seperti jumlah pengunjung, jumlah peminjaman, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada penggunaan koleksi. Nah, fitur ini memungkinkan penggunaan untuk memantau penggunaan koleksi perpustakaan seperti peminjaman, jenis koleksi yang paling banyak dipinjam, dan lain-lain. Yang keempat itu ada penggunaan fasilitas. Nah, fitur ini memungkinkan penggunaan akan memantau penggunaan fasilitas perpustakaan seperti ruang baca, ruang diskusi, dan lain-lain.